Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik, dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita bisa melakukan diskusi perkuliahan walaupun dengan online. Salawat teriring salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nanti-nantikan kelak di akhir yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Aulia Rahma dengan nomor induk mahasiswa 100. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh beberapa teman-teman saya. Yang pertama, Rahma Saifina Putri dengan nomor induk mahasiswa 210. Kemudian ada Sofi Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 211. Kemudian ada Suarsi dengan nomor induk mahasiswa 212. Dan kemudian ada Ajeng Anissa Amani dengan nomor induk mahasiswa 209. Kemudian kita akan lanjut ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Rahma Saifina Putri. Kepada Rahma, saya persilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Saifina Putri dengan nomor induk mahasiswa 210. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang manusia sebagai animal educandum. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian hakikat manusia. Hakikat memiliki arti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya dari segala sesuatu. Jadi, hakikat manusia itu sendiri bisa diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang bisa membedakan manusia dari hewan. Nah, adanya sifat hakikat tersebut memberikan tempat kedudukan pada manusia sehingga derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Wujud dari sifat hakikat manusia itu seperti kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, manusia memiliki moral, manusia mempunyai kemampuan bertanggung jawab, memiliki rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban, dan menyadari hak. Dan yang terakhir, manusia memiliki kemampuan untuk menghayati kebahagiaan. Yang kedua, kita akan membahas tentang manusia sebagai animal educandum. Nah, kenapa sih manusia disebut animal educandum? Padahal animal itu sendiri kan binatang. Nah, jadi gini ya teman-teman, binatang adalah makhluk yang tidak dianugerahi akal pikiran. Sedangkan manusia adalah makhluk yang dianugerahi akal pikiran. Nah, jadi karena manusia memiliki akal pikiran, maka dalam dunia pendidikan, manusia dijuluki sebagai animal educandum, yang berarti manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Kemudian ada beberapa perilaku. Yang pertama yaitu perilaku anorganis, yaitu suatu gerakan yang terjadi pada benda-benda mati yang tidak bernyawa. Contohnya seperti melempar batu atau benda yang lain, maka benda tersebut akan jatuh ke bawah karena adanya gravitasi. Yang kedua, perilaku nabati. Perilaku nabati ini biasa disebut perilaku vegetatif. Nah, perilaku nabati bisa terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya seperti bernafas. Bedanya, tumbuhan menghirup CO2 atau karbon dioksida, sedangkan manusia dan hewan menghirup O2 atau oksigen. Yang ketiga ada perilaku hewani. Perilaku ini bersifat instingtif, contohnya seperti insting lapar, insting seks, insting mempertahankan diri, dan memiliki kesadaran indera di mana manusia dan hewan bisa mengamati lingkungan di sekitarnya. Yang keempat ada perilaku insani. Perilaku ini hanya dimiliki oleh manusia. Contohnya seperti kemauan menguasai hawa nafsu,
kesadaran intelektual dan seni, makhluk sosial, dan menyadari nilai-nilai atau norma-norma. Yang keempat ada perilaku mutlak. Nah, perilaku mutlak ini manusia dapat menghayati kehidupan beragama sehingga dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Contohnya seperti berdoa. Perilaku mutlak ini identik dengan hal-hal yang spiritual. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan untuk manusia. Nah, kenapa sih pendidikan itu penting banget untuk manusia? Yang pertama, karena manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan tidak tahu apapun, bagaikan kertas putih, kertas kosong. Jadi pada saat itu kita sangat membutuhkan uluran tangan orang lain, yaitu tangan kedua orang tua kita. Jadi orang tua adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Jadi untuk mencapai titik kedewasaan, pastilah adanya proses. Yang pasti proses seperti sekolah, pengalaman, berpendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manusia hakikatnya adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah manusia tidak bisa hidup sendiri. Pasti manusia membutuhkan pertolongan. Jadi teman-teman, kita sebagai manusia yaitu makhluk sosial, jangan sungkan-sungkan jika ingin meminta bantuan atau pertolongan orang lain. Karena jika kita tidak bisa melakukan hal itu sendiri dan butuh bantuan orang lain, jangan sungkan-sungkan. Ya karena kita adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, yang pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Itulah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Harapannya teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik, walaupun dijelaskan dalam lewat video. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.